Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfareza Lima Putra. Saya adalah mahasiswi semester 5 dari Universitas Pamulang, kelas 05 SAKM 001. Video ini dibuat sebagai pemenuh tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Rizal Saragih, SEMM. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang strategi informasi untuk menghadapi kekuatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Materi yang akan kita bahas, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada model kekuatan kompetitif dari Michael Porter, yang ketiga ada 4 strategi dasar kompetitif, dan yang keempat ada dampak internet terhadap keunggulan kompetitif. Pertama, kita harus memahami apa itu strategi sistem informasi. Strategi sistem informasi adalah rencana yang dirancang untuk memanfaatkan teknologi informasi guna mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Sistem informasi membantu perusahaan dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan informasi untuk membuat keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, dan merespon perubahan pasar dengan lebih cepat. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan bijak, organisasi dapat membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Usaha untuk menganalisis pesaing sangat penting untuk perencanaan bisnis di masa depan. Ini merupakan salah satu cara terbaik untuk mengidentifikasi ancaman terhadap bisnis dan mencari cara untuk mengatasi ancaman tersebut. Salah satu cara untuk menganalisis pesaing bisnis adalah dengan menggunakan model kekuatan kompetitif dari Michael Porter yang dibagi menjadi 5 kekuatan yang berbeda. Model ini awalnya dikembangkan oleh Michael E. Porter dari Harvard Business School pada tahun 1979. Beliau diakui sebagai orang yang paling banyak mengungkapkan konsep keunggulan kompetitif. Para petinggi perusahaan dapat menggunakan informasi tersebut untuk mendapatkan apa yang menjadi keunggulan kompetitifnya. 5 kekuatan berdasarkan model 5 Force Porters inilah yang menentukan apakah suatu bisnis dapat menguntungkan atau tidak. Selanjutnya, ada 5 kekuatan kompetitif yang akan menentukan nasib perusahaan dalam persaingan menurut Michael Porter. Yang pertama, ada tradisional kompetitor. Semua perusahaan berebut pasar dengan kompetitor lain yang terus merencanakan dan mencari cara baru yang lebih efisien dalam menghasilkan produk baru atau jasa yang baru. Yang kedua, ada new market entrant. Dalam masa ekonomi bebas saat ini, tenaga kerja dan sumber keuangan bersifat mobile. Selalu saja ada perusahaan baru yang memasuki pasar. Dalam beberapa industri, ada hambatan yang sangat rendah sehingga perusahaan tersebut dapat dengan mudah untuk memasuki pasar, dan di beberapa industri lain ada hambatan yang tinggi sehingga perusahaan tersebut susah untuk memasuki pasar. Yang ketiga, ada substitute product and service. Di hampir semua industri selalu ada produk pengganti yang pelanggan gunakan jika harga suatu produk terlalu tinggi. Namun, dengan adanya banyak produk dan layanan pengganti dalam suatu industri, maka akan semakin susah mengontrol harga pasar sehingga menurunkan margin keuntungan. Dan yang keempat, ada customer. Laba suatu perusahaan akan tergantung pada kemampuan perusahaan untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Namun, kekuatan pelanggan bisa tumbuh jika mereka dapat dengan mudah beralih ke produk dan layanan pesaing. Kekuatan pelanggan juga bisa tumbuh jika pasar bersifat transparan, di mana jika ada sedikit diferensiasi produk atau harga, semua bisa langsung diketahui secara langsung seperti di internet. Yang kelima, ada supplier. Ketika perusahaan tidak dapat menaikkan suatu harga mengikuti pemasok atau supplier karena ada batasan pada harga jual, kondisi ini menunjukkan bahwa supplier atau pemasok dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap laba perusahaan.
Namun, jika perusahaan memiliki beberapa pemasok, maka perusahaan akan mendapatkan kontrol yang lebih besar, sehingga dapat memilih pemasok yang lebih baik dalam jadwal pembayaran, kualitas, maupun pengiriman. Saya akan membahas strategi sistem informasi untuk menghadapi kekuatan kompetitif. Untuk dapat menghadapi kekuatan kompetitif, ada 4 strategi generik. Keempat strategi tersebut yaitu, yang pertama ada low cost leadership, di mana sistem informasi digunakan untuk mencapai biaya operasional terendah dan juga harga terendah. Yang kedua ada product differentiation, menggunakan sistem informasi untuk menyediakan produk atau layanan baru, atau mengubah kenyamanan pelanggan dalam menggunakan produk atau layanan yang ada. Produsen dan pengecer menggunakan sistem informasi untuk menciptakan produk atau layanan yang disesuaikan dan dipersonalisasi agar sesuai dengan spesifikasi yang tepat dari individu pelanggan. Strategi yang ketiga ada fokus on market niche. Dengan strategi sistem informasi memungkinkan untuk fokus pada celah pasar tertentu dan melayani target pasar yang sempit ini lebih baik daripada pesaing. Sistem informasi memungkinkan perusahaan untuk menganalisis pola pembelian pelanggan, selera, dan preferensi secara cermat sehingga sasaran iklan dan promosi pemasaran menjadi efisien karena target pasar yang lebih kecil. Strategi yang keempat ada strengthening customer dan supplier intimacy. Menggunakan sistem informasi untuk mempererat hubungan dengan pelanggan dan mengembangkan kedekatan dengan supplier. Kemudian ada dampak internet pada kekuatan atau keunggulan kompetitif. Karena internet, persaingan yang kompetitif akan menjadi jauh lebih intens. Karena informasi mengenai suatu produk dapat dengan mudah tersedia untuk semua orang. Maka, internet meningkatkan daya tawar pelanggan yang dapat dengan cepat menemukan penyedia dan harga terendah. Selanjutnya di sini ada tabel. Yang pertama ada substitute product or service. Di sini memungkinkan pengganti baru akan muncul dengan pendekatan baru untuk memenuhi kebutuhan dan melakukan fungsi-fungsi. Yang kedua ada customer bargaining power, yaitu ketersediaan harga dan informasi produk global messenger, daya tawar kepada pelanggan. Yang ketiga ada supplier bargaining power, yaitu pengadaan melalui internet cenderung menaikkan daya tawar kepada pemasok. Pemasok juga bisa mendapatkan keuntungan dari kemudahan untuk masuk dan dari penghapusan distributor di perantara lainnya. Yang keempat ada threat of new entrants, yaitu internet mengurangi hambatan masuk seperti kebutuhan untuk tenaga penjualan, akses, dan aset fisik, menyediakan teknologi untuk mengendalikan proses bisnis yang membuat hal-hal lain mudah untuk dilakukan. Dan yang terakhir ada positioning and rivalry among existing competitors, di mana memperlebar pasar geografis, meningkatkan jumlah pesaing, dan mengurangi perbedaan antara pesaing, membuat lebih sulit untuk mempertahankan keunggulan operasional dan menempatkan tekanan untuk bersaing pada harga. Cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi pendengar dan penonton. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.